warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Nur Cahyani, SS MPDI. NIDN saya 0711108402. Saya adalah seorang dosen di program studi D3 Bahasa Jepang, Fakultas Bisnis, Bahasa, dan Pendidikan Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Di sini saya mengampu beberapa mata kuliah wajib umum universitas, di antaranya mata kuliah Kewarganegaraan dan Pendidikan Anti Korupsi, mata kuliah Etika Belajar dalam Islam, mata kuliah Studi Keislaman, dan mata kuliah Pendidikan Agama. Salah satu mata kuliah yang akan saya presentasikan di sini yaitu mata kuliah Etika Belajar dalam Islam. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa di Unibdu. Di sini saya akan menyampaikan terkait DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama, delivery atau terkait penyampaian materi. Saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, lalu materi pembelajaran, mode perkuliahan maupun metode pengajaran. Yang kedua, interaction, yaitu interaksi antara dosen dan mahasiswa. Kemudian assessment terkait sistem penilaian. Baiklah, yang pertama delivery. Deskripsi singkat mata kuliah. Etika belajar dalam Islam akan memberikan gambaran pada mahasiswa tentang bagaimana etika, tata cara, dan hal-hal yang harus dilakukan oleh seseorang selama menuntut ilmu. Pada mata kuliah ini juga dikaji mengenai nilai atau ajaran tentang apa yang baik dan buruk, apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam proses memperoleh dan memberikan ilmu. Pokok bahasa. Materi perkuliahan ini meliputi konsep dasar etika belajar dalam Islam, hakikat ilmu dan keutamaannya, niat belajar, memilih ilmu, kriteria guru, syarat menuntut ilmu, cara memuliakan ilmu dan guru, sikap sungguh-sungguh, tekun, sabar dalam menuntut ilmu, pengaturan dan tata cara dalam belajar, sikap tawakal dalam menuntut ilmu, waktu belajar, cara mengambil faedah atau pelajaran, dan sikap wirai dalam menuntut ilmu. Sumber-sumber yang saya gunakan diantaranya ada beberapa buku. Yang pertama, buku tulisan dari Bapak Al-Ghazali, Ilmu dalam Perspektif Tasawuf Al-Ghazali, terjemahan dari Bapak Muhammad Al-Bakir. Yang kedua adalah buku tulisan Bapak Az-Zarnuji dan Imam Burhanul Islam berjudul Ta'limut Ta'lim, Etika Menuntut Ilmu, terjemahan Bapak Ahmad Sunarto. Selanjutnya adalah buku dari Bapak El-Sirazi dan Ahmad Mujib Fahmi Arif El-Muniri, Landasan Etika Belajar Santri. Selanjutnya ada sebuah buku tulisan Bapak Yusuf Mudakir dan Abdul Mujib bertajuk Ilmu Pendidikan Islam, dan buku tulisan Bapak Muzaki Ahmad Khalilah bertajuk Ilmu Pendidikan Islam, buku tulisan Umar Bukhari bertajuk Ilmu Pendidikan Islam. Selain buku-buku tersebut, saya juga menggunakan sumber-sumber lain yang relevan dan terbaru dari media-media sosial dan juga media elektronik yang sudah tersedia saat ini. Metode pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan ini diantaranya ceramah, diskusi, brainstorming, student-centered learning, dan case-based learning. Dalam mata kuliah ini, setiap mahasiswa akan melakukan presentasi pada masing-masing materi yang sudah disampaikan dan disepakati sebelumnya. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan. Pada pertemuan pertama, seperti biasa akan disampaikan kontrak perkuliahan, yang di situ akan mendiskusikan materi-materi yang akan dipelajari selama 1 semester. Kemudian ada juga kesepakatan mengenai tugas-tugas yang akan dilaksanakan selama 1 semester. Kemudian kesepakatan mengenai evaluasi atau UTS dan UAS.
Ujian tengah semester atau UTS akan dilaksanakan pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester atau UAS akan dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Selanjutnya adalah interaction. Dalam berinteraksi dengan mahasiswa, saya selalu berusaha untuk mendorong mahasiswa berperan aktif selama perkuliahan, yaitu dengan mengajak mahasiswa berdiskusi melalui tanya jawab. Selain itu, mahasiswa juga difasilitasi untuk bisa berdiskusi di luar kelas dengan media chat grup WhatsApp. Pada asesmen atau sistem penilaian, hal ini juga disepakati tentang sistem penilaian yang akan digunakan nantinya. Di Unibdu kami membagi sistem penilaiannya menjadi 4, yaitu yang pertama 20% dari bobot presensi atau kehadiran atau keaktifan mahasiswa selama mengikuti perkuliahan. Selanjutnya ada 15%, ini diambil dari bobot tugas-tugas. Di sini akan ada tugas individu dan juga tugas kelompok. Selanjutnya ada 25% bobot dari UTS atau ujian tengah semester dan 40% bobot dari UAS atau ujian akhir semester. Adapun CPMK pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan etika belajar dalam Islam, yaitu tentang bagaimana etika, tata cara, dan hal-hal yang harus dilakukan selama menuntut atau memberikan ilmu. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu memahami mengenai nilai atau ajaran tentang apa yang baik dan buruk dalam proses memperoleh dan memberikan ilmu. Hal ini diharapkan akan menjadi bekal bagi mahasiswa nantinya dalam berkehidupan bermasyarakat. Sub JP mata kuliah. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu yang pertama, memahami konsep dasar etika belajar dalam Islam. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami tentang hakikat ilmu dan keutamaannya. Kemudian, mahasiswa dapat memahami tentang niat belajar atau menuntut ilmu. Selanjutnya, mahasiswa dapat memahami konsep tentang memilih ilmu, kriteria guru, dan syarat menuntut ilmu. Selanjutnya, mahasiswa dapat memiliki wawasan luas cara memuliakan ilmu dan guru. Mahasiswa dapat memahami tentang sikap sungguh-sungguh, disiplin, kerja keras, dan tekun dalam menuntut ilmu. Mahasiswa dapat memahami tentang pengaturan dan tata cara dalam belajar. Mahasiswa dapat memahami tentang sikap tawakal dalam menuntut ilmu. Mahasiswa dapat memahami konsep tentang menghargai waktu dan kejujuran dalam belajar. Mahasiswa dapat memahami tentang sikap kasih sayang dan saling menasehati. Mahasiswa dapat memahami tentang cara mengambil faedah atau pelajaran. Mahasiswa dapat memahami tentang sikap waro dalam menuntut ilmu. Baiklah, demikian tadi deskripsi yang saya sampaikan mengenai bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa di dalam kelas. Mari kita simak cuplikan video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Iya. Alhamdulillah. Selamat baik. Langsung saja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai perkuliahan hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua aktivitas kita senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat untuk kita di dunia maupun di akhirat. Baik, alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Baik, mata kuliah kita hari ini adalah mata kuliah baru ya, etika belajar dalam Islam. Baik, sebelum kita mulai, saya ajak teman-teman untuk lihat video dulu, oke? Titik target menemui anak
pelajar yang di drop out lantaran selalu terlibat tawuran. Sebelum dikeluarkan, AA adalah siswa kelas 12 sebuah sekolah kejuruan di Jakarta Timur. Alhamani, Devina, India, Iza Amullah, Alfimata, Badar Toyiba, Serayatul Mokro, Alfia Pesoriha, Indra Durama, Muhammad Sayyidi, Nani Nadir Rasul, Iza Berudin, Sarika Tuwadir, Rosimudin, Nurullah Sada, Nia Ikhwan, Muhammad Abdul Islam. Baik, teman-teman sudah tahu mata kuliah kita dalam pembahasan dasar tentang etika belajar dalam Islam. Salah satu materi dalam etika belajar dalam Islam, dan teman-teman sudah melihat video itu tadi. Nah, setelah itu teman-teman akan sudah menangkap pentingnya mata kuliah ini, etika belajar dalam Islam. Penting atau tidak? Penting ya. Baik, siapa yang punya pendapat pentingnya belajar etika belajar dalam Islam itu apa sih? Katakan. Karena ada beberapa etika itu. Baik, bagus sekali. Jadi menurut Mas Hermannya, tidak ada etika itu jauh lebih tinggi daripada ilmu. Betul atau betul? Betul. Jadi itulah kenapa kita harus belajar etika. Khususnya di sini adalah etika belajar dalam Islam, karena adab atau etika itu jauh lebih tinggi daripada ilmu. Ada lagi ya. Ta'awun billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Yang artinya adalah seperti tadi, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi siapa yang derajatnya lebih tinggi, orang yang mau belajar atau orang yang mau belajar? Pasti orang yang mau belajar itu derajatnya lebih tinggi dari orang lain. Kemudian ada hadis Nabi, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Siapa yang mau bukti hadisnya? Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Biasanya disebut dan tepat. Iya. Betul sekali. Kalau ini wajib ada beri muslimin wa muslimatin. Terima kasih. Tadi adalah pentingnya ilmu dalam Islam. Jadi setiap dari kita itu diwajibkan untuk mencari ilmu, ya. Mencari ilmu itu tidak hanya di kelas saja, luar-luar juga bisa kita memperoleh ilmu. Jadi selanjutnya adalah definisi etika belajar. Etika adalah cabang filsafat yang membahas tentang moralitas, nilai-nilai benar dan salah dalam perilaku manusia. Pantas atau tidak? Tidak pantas. Jadi belum tentu semua yang tidak dosa itu pantas. Kemudian itu tadi etika. Kemudian untuk etika belajar ini adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku individu dalam menuntut ilmu.
menjalankan dan mengamalkan hukum sesuai dengan ajaran agama. Fungsi dan manfaat etika belajar. Ya, yang pertama, fungsi dari belajar, etika belajar atau menerapkan etika belajar itu. Yang pertama, untuk membangun karakter dan kepribadian yang baik. Saat ini yang namanya pendidikan karakter itu sudah sangat urgent sekali, ya, mendesak sekali ya. Kalau kita lihat lingkungan di sekitar, ada anak muda yang tawuran, ada anak muda yang melawan guru, ambil kitanya kemarin, bahkan ada sampai melakukan kekerasan pada guru. Kemudian ada masih siswa tapi minum minuman keras bahkan sampai terjerat narkoba. Gila, itu karena kurangnya penanaman dan pengenalan karakter dalam anak muda ya, generasi muda. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Habis sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Siapa yang mau hadisnya? Siapa? Ya, tahu semua dong ini. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Bahasa Indonesia apa itu sampai Allah mengutus Nabi Muhammad untuk memperbaiki akhlak manusia. Innama apa dunia nanti ada sendiri ya. Nanti ada di sini di slide berikutnya saya baca. Baik, jadi ketika Nabi Muhammad berutus ke sini itu akhlak dan moral manusia sudah sedemikian bobroknya ya. Kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad untuk memperbaiki akhlak manusia. Ada yang bilang guru-guru, ada yang minum minuman keras, ada yang judi, ya, ada yang tidak menghormati orang tuanya, begitu. Kemudian ketika diperbaiki akhlaknya sudah baik, tapi akhir-akhir ini, baru-baru ini, menurut teman bagaimana? Ada yang namanya degradasi moral. Ya, moral manusia itu sudah mulai menurun lagi. Nilai-nilai baiknya, nilai-nilai positifnya, ada keimbangannya sudah mulai menghilang lagi ya. Sehingga kita sangat mungkin ikut belajar etika. Belajar ini adalah beberapa etika yang harus kita lakukan saat kita lagi mencari ilmu. Yang pertama, silakan dibaca. Belajar dalam keadaan suci. Belajar dalam keadaan suci. Ini masih ada suci ada yang ini suci ya, alhamdulillah. Jadi ini diusahakan saat kita sedang menyerap ilmu atau kita memberikan ilmu, itu kita dalam keadaan suci. Karena apa? Itu akan mempermudah kita dalam menyerap ilmu ya. Jadi kalau dari berangkat dari rumah diusahakan wudhu dulu. Mandi itu sekalian wudhu. Wudhu ini jadi dijaga tidak hanya dalam belajar saja, tapi sebaiknya selalu dijaga setiap saat, setiap waktu. Kecuali yang make up-nya mungkin nanti wudhunya tadi itu wudhu. Yang kedua adalah niat. Niatnya apa kesini tadi? Mencari ilmu belajar. Apa mau memamerkan tas baru? Audi. Apa mau memamerkan baju baru, sepatu baru? Betul ya. Apa kemarin baru aja ambil motor dari dealer? Ambil gambarnya. Jadi kamu
Robi zidna ilma warzuqna fahma. Ya, ada satu. Ada lagi doa yang lain, Mas. Memulai dengan doa dan memohon bimbingan Allah ya. Ini sangat penting sekali. Kita meluruskan niat dulu, kemudian kita lupa untuk berdoa. Paling tidak baca Al-Fatihah ya. Doa setelah doa. Bersungguh-sungguh sabar dan tekun, mengatur waktu dengan baik. Dan jadi kalau perkuliahan jam 8 kalian berangkat jam berapa? Dosennya sudah datang jam 9, sudah mulai perkuliahannya. Doa assalamualaikum. Gitu ada yang seperti itu? Tidak ada ya? Mungkin itu tidak ada ya? Itu tadi yang kita pelajari ya. Sudah cukup ya? Baik, silakan bertanya apabila ada yang ingin ditanyakan. Atau saya salah menyampaikan, silakan dikoreksi. Tidak ada yang bertanya, ganti saya yang bertanya. Baik, silakan kalian sampaikan apa yang harus dilakukan terkait sikap terhadap ilmu. Angkat tangan. 1, 2, 3. Sikap terhadap ilmu. Ya. Ya. Salah satu sikap terhadap ilmu, niat yang ikhlas menuntut ilmu, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ya, baik, bagus sekali, menghormati guru, karena yang menyampaikan ilmu itu adalah guru ya. Ingat, kalian meskipun sudah tidak diajar oleh guru itu, tapi kalian pernah mendapatkan ilmu dari guru tersebut, maka kalian harus selalu menghormati ya. Kalau bertemu dengan guru SMP misal, ya silakan disapa duluan, jangan melakukan tidak kenal. Oke, ada yang gitu ketemu gurunya kalau tidak kenal, ya jangan sampai ya. Jadi misalkan menyapa, memberi salam atau bersalaman ya. Jadi salah satu etika kawan di sini itu bersalaman, itu penting sekali ya. Baik, itu tadi yang kita pelajari ya teman-teman. Untuk selanjutnya saya berikan tugas untuk di rumah. Kalian amati lingkungan sekitar kalian, fenomena apa yang terjadi saat ini. Kemudian kalian buat sebuah ringkasan urgensi etika belajar ya. Nanti tugasnya disampaikan di pertemuan. Baik ya, kita tutup sampai di sini. Kita baca penggalan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi PDD UKTPT yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.